Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, sekarang ketemu lagi dengan saya Pak Beni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi pada manusia. Nah, sekarang jangan kemana-mana, selesaikan video berikut sampai dengan selesai. Semangat belajar! Oke, baik anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Pak Beni. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang gangguan dan penyakit sistem ekskresi pada manusia. Kompetensi dasar kelainan dan penyakit sistem ekskresi pada manusia yaitu KD 3.10 menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Untuk IPK-nya yaitu menjelaskan kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Yang kedua yaitu menjelaskan berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Untuk keterampilannya yaitu KD 4.10 membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. IPK-nya yaitu membuat poster tentang kelainan atau penyakit sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri pada manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi pada ginjal. 1. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau yang disebut dengan kencing manis adalah penyakit yang bisa diketahui dengan adanya kadar gula atau glukosa yang tinggi dalam darah. Kadar glukosa yang tinggi bisa menyebabkan penderita banyak mengeluarkan urin. Akibatnya, orang yang mengalami penyakit diabetes akan merasa kehausan. Beberapa penderita diabetes yang sering mengeluhkan mual, sakit kepala, dan muntah. Penyebab diabetes yaitu ketidakmampuan pankreas menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin merupakan hormon yang menurunkan kadar gula dalam darah. Dalam keadaan normal, kadar gula yang tinggi dalam darah misalnya sesudah makan akan dinormalkan kembali oleh insulin. Cara mengatasi diabetes mellitus adalah dengan mengatur kadar gula dalam darah, yaitu dengan diet makanan untuk penderita diabetes, olahraga, suntikan hormon insulin, atau meminum obat-obatan. Kedua adalah diabetes insipidus. Ciri-ciri yang tampak pada penderita diabetes insipidus adalah sering mengeluarkan urin berlebih. Penyebab diabetes insipidus yaitu kekurangan hormon ADH. Kekurangannya ADH mengakibatkan peningkatan pengeluaran urin. Peningkatan dehidrasi pada penderita, rasa haus terus-menerus, dan tekanan darah rendah. Diabetes insipidus diatasi dengan pemberian ADH sintetis melalui suntikan, dihirup, ataupun tablet. Ya, jadi diabetes insipidus ini bisa disebut juga dengan BSER karena kekurangan hormon ADH, antidiuretik hormon. Yang ketiga adalah batu ginjal. Batu ginjal adalah penyakit karena adanya batu endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau di dalam kantung kemih. Adanya batu tersebut menyulitkan keluarnya air dan menimbulkan rasa nyeri. Salah satu penyebab penyakit batu ginjal adalah kurangnya cairan yang masuk ke dalam tubuh, kegiatan yang berlebihan disertai dehidrasi, dan konsumsi obat-obatan yang mengandung asam urat.
Pengobatan batu ginjal dapat dilakukan dengan operasi. Pencegahan dapat dilakukan dengan mencegah terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh. Yang keempat adalah nefritis. Nefritis yaitu kerusakan pada nefron atau glomerulus karena infeksi bakteri. Penyakit nefritis menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan normal, akibatnya urea masuk ke dalam darah dan gejala ini disebut dengan uremia. Uremia menyebabkan penyerapan air terganggu sehingga terjadi penimbunan air di kaki atau kaki membesar yang disebut dengan edema. Penyakit inilah yang sering disebut gagal ginjal. Untuk menangani penyakit ini, dokter menganjurkan penderita gagal ginjal untuk melakukan cuci darah. Cara lain penanganan gagal ginjal untuk jangka panjang adalah dengan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Yang kelima adalah gagal ginjal. Gagal ginjal adalah kelainan ginjal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai alat penyaring darah. Penderita gagal ginjal sementara dapat ditolong dengan cuci darah secara berkala dengan menggunakan alat yang disebut dengan dialisator. Darah dari penderita dikeluarkan dari arteri atau tabung atas melewati perangkap gelembung yang masuk ke dalam ginjal tiruan. Darah yang sudah dimurnikan keluar dari ginjal buatan atau bawah dan dikembalikan ke urat dalam lengan atau tabung bawah. Penderita gagal ginjal tetap dapat ditolong dengan mencangkok ginjal. Ginjal sakit yang dimiliki penderita biasanya diambil, arteri dan uratnya diikat agar putus hubungan, kecuali cabang yang berhubungan dengan kelenjar adrenal. Kemudian, ginjal yang sakit tersebut diganti ginjal yang sehat dari donor yang sesuai. Oke, bisa dilihat di gambarnya ya. Yang keenam adalah albuminuria. Albuminuria adalah suatu kelainan pada ginjal di mana di dalam urin terdapat albumin atau zat protein. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus yang menyebabkan protein lolos dan masuk ke dalam nefron. Ciri-cirinya adalah timbulnya busa yang berlebihan saat buang air kecil. Jadi di dalam urinnya terdapat albumin atau protein. Berikutnya adalah kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi, yaitu pada hati. 1. Hepatitis. Hepatitis adalah radang hati yang disebabkan oleh virus. Virus hepatitis ada beberapa macam, misalnya virus hepatitis A dan hepatitis B. Hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis B lebih berbahaya daripada hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Pencegahannya adalah dengan melakukan vaksinasi. Virus hepatitis A terutama menyebar melalui fekal oral. Penyebaran ini terjadi akibat buruknya tingkat kebersihan. Di negara-negara berkembang sering terjadi wabah yang penyebarannya terjadi melalui air dan makanan. Virus hepatitis B penularannya tidak semudah virus hepatitis A. Virus hepatitis B ditularkan melalui darah atau produk darah. Penularan biasanya terjadi di antara para pemakai obat yang menggunakan jarum suntik bersama-sama atau di antara mitra seksual. Yang kedua adalah penyakit kuning. Penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari, sehingga masuk ke dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Kulit penderita tampak pucat kekuningan, bagian putih bola mata berwarna kekuningan, dan kuku jari pun berwarna kuning. Hal ini terjadi karena di seluruh tubuh terdapat pembuluh darah yang mengangkut darah berwarna kekuningan karena bercampur dengan cairan empedu. Bisa dilihat di gambarnya ya. Yang ketiga adalah sirosis hati. Sirosis hati adalah keadaan penyakit yang sudah lanjut di mana fungsi hati sudah sangat terganggu akibat banyaknya jaringan ikat di dalam hati. Sirosis
pada kulit. Yang pertama adalah panu. Panu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur dan menimbulkan rasa gatal. Rasa gatal akan semakin terasa jika terkena keringat. Bercak-bercak ini bisa berwarna putih, coklat, atau merah tergantung warna kulit penderita. Panu paling banyak dijumpai pada remaja usia belasan. Meskipun begitu, panu juga bisa ditemukan pada penderita berumur tua. Kita lihat gambarnya ya. Berikutnya adalah eksim atau dermatitis. Eksim ditandai dengan badan yang meradang dan iritasi. Eksim disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya setelah memegang sabun ternyata tangan terasa gatal. Gejala ini timbul pada kulit bervariasi, ada yang terasa gatal ringan dan ada juga yang merasakan panas. Ya, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Yang kedua adalah kudis atau skabies. Kudis atau skabies disebabkan oleh tungau yang dikenal dengan nama Sarcoptes scabies ya. Kudis ini adalah penyakit yang menular. Penderita akan merasa gatal yang luar biasa. Penyakit ini seringkali dijumpai pada anak-anak. Kudis biasanya ditemukan pada sela-sela jari tangan, pergelangan tangan, dan pinggang batas celana ya. Ini lihat gambarnya. Yang keempat adalah campak atau rubella. Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Umumnya penyakit ini kerap menyerang anak-anak. Gejala awal yang timbul adalah demam, pilek, bersin, badan lesu, dan sakit kepala. Ruam berwarna merah kecoklatan akan muncul setelah beberapa hari kemudian. Bercak ini akan mulai dari belakang telinga hingga kepala, kemudian ke leher. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Yang kelima adalah jerawat. Jerawat merupakan penyakit kulit yang biasanya menyerang bagian kulit wajah. Padahal pada kenyataannya jerawat bisa saja terjadi di bagian tertentu karena masalah pada kelenjar minyak kulit. Ketika kelenjar kulit tersumbat, hal ini yang membuat timbulnya jerawat. Faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya jerawat adalah perubahan hormonal, stres, dan kebersihan yang kurang terjaga. Berikutnya kita masuk ke kelainan dan penyakit sistem ekskresi pada paru-paru. 1. Pneumonia. Pneumonia bisa disebut radang paru-paru. Pneumonia dapat timbul di berbagai daerah di paru-paru. Pneumonia lobar menyebabkan sebuah lobus atau potongan besar paru-paru. Pneumonia lobar adalah bentuk pneumonia yang mempengaruhi area yang luas dan terus-menerus dari lobus paru-paru. Penyebab utama pneumonia adalah infeksi bakteri, seringkali dari jenis Streptococcus pneumoniae. Pneumonia dapat dipicu menjadi permasalahan sekunder oleh infeksi virus di saluran pernapasan atas, seperti flu. Yang kedua adalah tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis atau yang disebut dengan TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil. Penyakit ini dapat menular melalui percikan ludah saat penderita batuk. Gejalanya adalah batuk berdahak lebih dari 3 minggu dan terkadang mengeluarkan darah. TBC dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah asma. Asma adalah penyempitan sementara pada saluran pernapasan yang dapat menyebabkan penderitanya merasakan sesak napas. Penyempitan terjadi pada pembuluh tenggorokan. Asma dikenal dengan bengek yang disebabkan oleh bronkospasm. Faktor keturunan sangat berperan pada penyakit ini. Bila ada orang tua atau kakek nenek yang menderita penyakit ini dapat menurun pada anak atau cucunya. Kondisi lingkungan yang udara telah tercemar akan memicu serangan asma. Walau serangan sesak napas dapat hilang sendiri, tetapi serangan berat bila tidak ditangani dapat menyebabkan kematian karena penderita tidak dapat bernapas. Yang keempat adalah emfisema.
Emfisema adalah kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur, membuat napas lebih pendek. Emfisema disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Alveolus sendiri adalah gelembung-gelembung yang terdapat di dalam paru-paru. Pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat, karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Asap rokok dan kekurangan enzim alpha-1 antitrypsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru ini. Yang kelima adalah bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus, saluran yang membawa udara menuju ke paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, atau virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu, atau polutan udara. Gejalanya adalah batuk disertai demam atau dahak berwarna kuning karena infeksi kuman. Sekarang kita masuk ke upaya pencegahan gangguan dan penyakit sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah 1. Atau memperbanyak minum air putih minimal 2 liter sehari. Yang kedua, atur pola makan. Pilihlah makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran untuk dikonsumsi setiap hari. 3. Jaga berat badan ideal Anda. Yang keempat, berhenti merokok dan stop minum minuman beralkohol. 5. Rutin berolahraga setiap minggu. 6. Hindari mengkonsumsi obat-obatan yang dijual secara bebas, misalnya obat penghilang rasa sakit tanpa saran dokter. 7. Batasi konsumsi dan penggunaan garam pada makanan. Yang kedelapan adalah kontrol gula darah dan tekanan darah tubuh. Nah, demikian tadi anak-anak sudah kalian saksikan video tentang gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami materi tersebut sehingga kalian bisa meningkatkan nilai kalian di ulangan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat semuanya, demikian tadi sudah kita saksikan bersama video pembelajaran tentang gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia. Mudah-mudahan materinya dapat dipahami dan bisa dimengerti dengan baik, sehingga kalian dapat menambah ilmu dan wawasan kalian tentang IPA. Oke, sukses selalu buat kita semua. Selamat belajar dan juga semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's